Latar belakang saya melakukan penelitian ini adalah yang pertama, Dietary Guideline for Americans merekomendasikan bahwa remaja butuh 2,5 sampai 3 cup sayuran. Itu sama seperti misalnya kita mengkonsumsi 3 mangkok bayam dalam sehari. Tetapi realitanya apa? Realitanya Global School Health Survey 2015 menunjukkan angka 93,6% remaja jarang mengkonsumsi serat, sayur, dan juga buah. Wah, banyak sekali ya. Padahal di dalam sayur sendiri mengandung mineral dan vitamin yang dibutuhkan dalam tubuh. Dan di antara mineral dan vitamin itu ada beberapa yang berfungsi juga menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh. Ketiga, aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini menunjang kebugaran tubuh. Ketika tubuh kita bugar, maka tidak mudah terserang penyakit. Dan juga otomatis sistem kekebalan tubuh kita menjadi lebih kuat. Namun realitanya WHO menyebutkan lebih dari 80% remaja jarang berolahraga atau beraktivitas fisik. Berikut adalah data kalori saya yang akan saya gunakan untuk mendata kalori input dan juga kalori output. Kalori input berarti kalori yang masuk, berarti yang kita dapat dari menu makanan yang kita makan. Kalori output berarti kalori yang keluar. Nah, itu ada dua, ada BMR dan juga kalori saat kita latihan fisik. BMR itu setiap orang berbeda-beda bergantung berat badan dan juga usia. Nah, BMR itu apa? BMR itu adalah kalori minimum yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi fisiologis tubuh. Jadi organ tubuh kita juga memerlukan kalori untuk melakukan fungsinya dengan baik. Nah, kemudian untuk menghitung kalori yang dikeluarkan per menit saat latihan fisik, ada rumusnya. Rumusnya di tabel sebagai berikut. Nah, idealnya kalori input sama dengan kalori output. Nah, treatment yang saya lakukan adalah latihan kardio dan juga mengkonsumsi bayam. Latihan kardio saya lakukan selama 2 minggu dengan frekuensi 2 hari sekali. Dan mengkonsumsi bayam juga selama 2 minggu dengan frekuensi 3 kali seminggu. Nah, berikut adalah latihan kardionya. Ada burpees, jumping jacks, dan juga skipping. Karena ini latihan kardio, maka intervalnya diatur 30% dari repetisi agar gampang bagi tubuh. Misalnya burpees, repetisi saya 45 detik. Maka setiap set interval atau waktu istirahatnya 30%. Berarti 30% dari 45 yaitu 15 sampai 20 detik. Untuk menghitung kalori yang keluar selama latihan, dihitung menggunakan rumus yang tadi. Misalnya ambil contoh skipping. Skipping berarti 3,5 dikali berat badan. Berat badan saya yaitu 55 dikali MET. MET untuk setiap latihan yang berbeda-beda berarti berbeda juga MET-nya. Untuk skipping nilainya 12 berarti dikali 12. Kemudian dibagi 200 hasilnya 11,5. Ini baru kalori yang saya keluarkan ketika saya melakukan skipping selama 1 menit. Jika 3 menit tinggal dikali 3, maka hasilnya 34,65 atau dibulatkan menjadi 34,7. Nah, menu makanan yang masuk ke dalam tubuh kita gunakan juga sebagai bahan untuk metabolisme tubuh atau respirasi sel dalam tubuh. Nah, ini menghasilkan energi bagi kita. Maka dari itu terjadi perubahan energi dari energi kimia dari makanan menjadi energi gerak karena hasilnya ATP itu kita gunakan untuk beraktivitas, untuk bergerak. Jadi terjadi perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Selain itu, saat metabolisme tubuh, kita kan membakar karbohidrat, ya, membakar glukosa, lemak, itu terjadi juga tubuh kita mengeluarkan panas. Maka dari itu, tidak hanya energi gerak yang dihasilkan, tetapi juga energi panas atau kalor. Berikut adalah menu makanan selama saya melakukan treatment. Bisa dilihat.
saya akan masuk ke data hasil penelitian. Nah, data hasil penelitiannya, peningkatan imun sistemnya saya ukur dengan frekuensi batuk pilek selama 1 minggu setelah treatment. Nah, saya ukurnya dari tanggal 17 sampai tanggal 24. Dari data, tidak ada saya mengalami batuk pilek lebih dari 3 jam. Maka dari itu, sebenarnya kelihatan ya, bahwa latihan kardio dan juga mengkonsumsi bayam itu cukup meningkatkan dan menjaga imunitas tubuh kita. Nah, kita masuk ke pembahasan makronutrien dan mikronutrien pada menu makanan saya. Makronutrien berarti ya nutrisi yang paling banyak dibutuhkan tubuh. Makronutrien itu termasuk juga makromolekul, yaitu molekul-molekul yang berukuran besar seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak. Kita mulai dengan karbohidrat. Karbohidrat struktur kimianya bisa dilihat di sebelah kanan atas. Itu yang paling sederhana ya, karena itu monosakarida, yaitu glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Nah, menu makanan saya yang banyak mengandung karbohidrat yaitu nasi, sup kentang, roti, mie ayam, martabak manis, pretzel, salad buah, dan juga cendol. Itu karena biasanya emang karbohidrat itu kan terdapat pada makanan yang terbuat dari gendum, sagu, tepung, terigu, seperti itu. Karbohidrat sendiri berfungsi sebagai sumber energi utama, mengatur metabolisme lemak, dan juga melancarkan sistem pencernaan. Yang kedua adalah protein. Makanan saya yang banyak mengandung protein yaitu ya ikan kembung, ikan-ikanan lah ya, tempe, tahu, pempek. Pempek kan terbuat dari ikan, maka dari itu mengandung protein juga. Telur, daging ayam, udang, dan juga kacang panjang. Protein ini berfungsi sebagai enzim di dalam tubuh. Nah, ternyata biokatalis kita, yaitu enzim di dalam tubuh itu juga termasuk protein. Kemudian membentuk sel-sel baru. Ketika ada sel-sel yang rusak, proteinlah yang bertugas dalam reparasi sel dan memperbarui sel-sel tersebut, membentuk sel-sel baru. Kemudian alat angkut oksigen, yaitu hemoglobin. Nah, ternyata hemoglobin di dalam sel darah merah kita itu terdiri dari beberapa protein juga. Kemudian penyusun jaringan dan membentuk antibodi. Bisa dilihat struktur kimia protein. Atom C mengikat gugus-gugus sebagai berikut, ada gugus amina, NH2, gugus hidrogen, dan gugus karboksil, yaitu COOH, dan juga R. R itu adalah gugus sampingnya. Bisa berbeda-beda jenisnya. Yang ketiga adalah lemak. Bisa dilihat struktur kimia lemak. Nah, yang struktur kimia yang saya tampilkan ini yang di sebelah kanan atas itu adalah lemak jenuh. Lemak, menu makanan saya mengandung lemak antara lain ada ikan, bayam, kacang panjang, nastar, telur, susu, dan ayam goreng. Biasanya terdapat di makanan yang goreng-goreng atau panggang ya. Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bayam mengandung lemak? Oh iya, ternyata ada, walaupun sedikit, ternyata bayam itu mengandung lemak. Tapi tidak semua lemak itu lemak yang buruk ya, tetapi ada juga lemak baik. Nah, saya akan mulai dari manfaat lemak. Manfaat lemak itu membantu penyerapan vitamin A, D, dan E, sumber energi cadangan, menyehatkan kulit dan rambut, melindungi organ tubuh, dan membangun sel dan memproduksi hormon. Nah, lemak yang terdapat pada bayam dan ikan ini lemak baik, yaitu lemak tak jenuh dalam bentuk omega 3. Nah, omega 3 ini bermanfaat dalam menurunkan tekanan darah, mengurangi resiko penyakit jantung, mengurangi inflamasi. Inflamasi itu peradangan, dan juga meningkatkan fungsi pembuluh darah. Nah, saya masuk ke mikronutrien. Mikronutrien itu ya nutrisi dalam porsi kecil yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Saya akan spesifik ke bayam. Bayam itu tinggi akan vitamin A, C, dan K. Vitamin A yang didapat di dalam bayam itu terbentuk dari bentuknya itu yang di dalam bayam adalah beta karoten namanya. Mungkin sering dikenal sebagai antioksidan ya yang terdapat dalam bayam. Nah, vitamin A ini berguna untuk apa? Guna untuknya kesehatan mata, kulit, tulang, dan membantu sistem imun kita melawan infeksi. Nah, ternyata terbukti ya secara teori bahwa bayam ini mengandung vitamin A yang berperan juga dalam sistem imun dan juga pemeliharaan sel epitel. Vitamin C yang terkandung pada bayam diperlukan untuk membentuk kolagen. Kolagen adalah serat protein yang berguna untuk menjaga kekenyalan kulit. Nah, mungkin banyak ya, jadi kita nggak perlu tuh pergi ke dokter kecantikan untuk suntik kolagen ya, agar katanya bisa awet muda.
Nah, cukup dengan makanan-makanan yang natural ini seperti bayam yang tinggi akan vitamin C, itu bisa membentuk kolagen, dan kolagen ini bisa untuk menjaga kulit kita. Selain itu juga bisa membantu penyembuhan luka dan memperkuat pembuluh darah. Vitamin K, seperti kita tahu, vitamin K berfungsi sebagai aktivasi protein dan juga proses pembukaan darah, berperan dalam proses pembukaan darah. Yang kedua, mineral. Kandungan mineral utama pada bayam ada magnesium, zat besi, kalsium, potasium, dan sodium. Bisa dilihat fungsi-fungsinya sebagai berikut. Nah, mengapa saya munculkan Popeye ini kan? Ternyata ada reason ilmiahnya ya. Ternyata bayam itu mengandung juga kalsium yang menjaga kesehatan tulang dan gigi kita agar tetap kuat. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai proses pencernaan makanan. Tahap yang pertama adalah ingestion, yaitu proses menelan yang terjadi di rongga mulut, di oral cavity. Nah, di tahap ini terjadi dua macam pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi dan juga lidah. Dia mengaduk-aduk dan meremas-remas makanan agar menjadi partikel yang lebih halus. Nah, pencernaan kimiawi terjadi ketika enzim petialin mengubah karbohidrat menjadi gula. Nah, ketika sesudah dari mulut, makanan yang sudah dikunyah ini disebut bolus. Bolus ini makanan yang sudah dikunyah, yang sudah lumayan halus. Itu diteruskan menuju faring. Faring. Sudah menuju faring, diteruskan lagi. Nah, proses ini ketika dia didorong oleh lidah menuju faring itu dinamakan propulsi. Propulsi itu mendorong ke dalam. Jadi didorong ke faring, didorong lagi ke esofagus. Nah, di esofagus ini terjadilah peristiwa yang dinamakan gerak peristaltik, di mana otot-otot esofagus ini berkontraksi dari atas ke bawah, mendorong makanan. Bahkan ketika kita berada di posisi upside down sekalipun, otot ini bisa melawan gravitasi. Jadi tetap dia akan mendorong ke perut. Nah, jika sudah sampai di perut yaitu lambung. Nah, di lambung terjadi dua pencernaan lagi, yaitu pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh dinding-dinding lambung. Jadi dinding-dinding lambung itu menggiling dan menghancurkan tadi bolus yang sudah halus, dihancurkan lagi menjadi semakin halus. Nah, pencernaan kimiawi terjadi ketika enzim-enzim yang ada di lambung mensekresi zat-zat yang ada di makanan ini. Contohnya misalnya enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Nah, itu ada di lambung. Karena kimiawi, karena dia melibatkan zat-zat kimia. Nah, sesudah dari lambung diteruskan lagi menuju usus halus. Usus halus itu ini, small intestine. Nih, usus halus. Nah, di usus halus ini terjadi yang namanya absorpsi. Absorpsi itu yaitu penyerapan nutrisi-nutrisi pada makanan. Jadi nutrisi pada makanan yang sudah dihaluskan tadi diserap oleh usus halus, ditransfer ke pembuluh darah. Nah, nantinya pembuluh darah ini kan yang akan membawa nutrisi bagi tubuh kita. Nah, sesudah dari usus halus dia lanjut ke usus besar ini nih. Ini usus besar. Nah, usus besar ini namanya kolon. Dia dari ascending colon ke descending. Jadi dari yang awal ke yang akhir. Nah, kolon ini, usus besar ini berfungsi sebagai tempat pembusukan sisa-sisa makanan hingga akhirnya nanti disalurkan dan dibuang ke anus. Sekian proses pencernaan makanan. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai sistem imun. Nah, sistem imun itu sebenarnya dipengaruhi oleh main faktornya ada 3 lah, diet, jam tidur, dan stress level yang bisa kita kontrol lah ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bilang bayam mempengaruhi sistem imun itu sebenarnya nggak terlalu signifikan, tapi dia punya peran juga karena dia termasuk dalam diet. Nah, sistem imun juga dipengaruhi oleh mikronutrien dalam perkembangan sel dan menjalankan fungsinya. Apa aja mikronutriennya? Ada vitamin A, vitamin D, zinc, selenium, zat besi, magnesium, dan protein. Nah, karena saya mengkonsumsi bayam, maka terbukti ya secara teoritis tadi
mineral-mineral dan vitamin yang terdapat dalam bayam. Yang saya highlight ini ada vitamin A, vitamin C, zat besi, dan magnesium. Itu berperan dalam sistem imun juga. Nah, di sistem imun juga di dalam tubuh kita, terutama di dalam usus halus itu ada mikroba yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh kita. Nah, mikroba ini namanya probiotik. Nah, mikroba ini fungsinya untuk apa? Dia memecah serat menjadi asam lemak dengan rantai yang lebih sederhana. Nah, menurut jurnal dari Harvard University, dia mengatakan bahwa asam lemak inilah yang berperan dalam stimulasi sel-sel imun kita. Nah, mikroba ini atau probiotik harus diberi makan dong biar tetap sehat. Makanannya adalah prebiotik. Prebiotik itu adalah serat dari sayuran. Sayuran seperti salah satunya adalah bayam dan juga omega 3. Nah, omega 3 ada juga di dalam bayam. Berarti secara teori ya bayam memang berperan ya kandungan mineral dan vitaminnya dalam meningkatkan dan menjaga kesehatan imun kita. Kemudian physical activity atau aktivitas fisik. Nah, menurut ini Melissa Markowski, asisten profesor di University of Houston, Department of Health and Human Performance, dia mengatakan ketika kita melakukan aktivitas fisik secara rutin, itu membantu kita untuk merespon lebih baik terhadap stres, jadi tidak mudah stres. Karena tadi kita lihat kan, stres itu juga bisa mempengaruhi sistem imun kita dan juga membantu untuk menjaga sistem imun kita itu tetap sehat walaupun kita bertambah tua. Nah, dia juga berkata bahwa ketika kita berolahraga, sel-sel imun dalam tubuh kita itu tersebar di dalam sistem peredaran darah ketika kita berolahraga. Nah, maka dari itu sel-sel imun itu bisa bekerja lebih maksimal dalam mendeteksi patogen misalnya. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa latihan kardio yang saya lakukan dan juga konsumsi bayam itu berperan penting juga dalam kesehatan dan meningkatkan sistem imun sistem kita, kekebalan tubuh. BCWT yang saya ambil adalah Wonderfully Made, yaitu Kejadian 1 ayat 27 yang mengatakan bahwa kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Maka dari itu sudah sepatutnya kita bertanggung jawab juga atas tubuh kita kepada Tuhan juga. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah buatan Allah dan baik Roh Kudus. Kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi kita telah ditebus. Maka dari itu kita adalah milik Tuhan. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Caranya dengan apa ya? Caranya dengan menjaga kesehatan kita. Kita bertanggung jawab atas kesehatan kita. Salah satunya ya dengan tadi melakukan aktivitas fisik, berolahraga, dan juga memakan makanan-makanan yang sehat dengan nutrisi yang terpenuhi juga. Berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan penelitian ilmiah dari saya. Tuhan memberkati.